Shalom, selamat pagi. Mari pagi hari ini kita bawa kerinduan kita hanya bagi Dia. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know that is peace within your presence. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. So Jesus on the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. So Jesus for the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Bersyukur untuk kasih setia Allah dalam setiap kehidupan kami, Tuhan.
Bersyukur untuk hari ini, hari yang baru Tuhan telah beri dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami mau tinggal tenang di dalam Engkau. Kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, ajari kami supaya kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, kembali kita berjumpa dalam doa pagi online. Doa saya, Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita bersama. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru, kekuatan dan kesehatan yang baru. Kami percaya berkat Tuhan selalu baru dan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami memberikan hidup kami yang terbaik kepada Tuhan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk dalam tema yang luar biasa di bulan ini mengenai menabur. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Tema ini saya bilang luar biasa. Mengapa demikian? Karena tema ini tidak akan pernah berhenti selama bumi masih berputar. Karena sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, perjalanan kita, kegiatan kita, ucapan kita, pergaulan kita, tindakan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, apapun, semua yang kita lakukan adalah sebagai bentuk kita menabur di dalam kehidupan ini. Karena suatu hari kelak kita akan menuai dari semua yang kita lakukan. Hidup ini seperti orang yang sedang menabur benih. Suatu hari kelak benih yang kita tabur akan tumbuh dan menampakkan buahnya. Kalau kita baca dalam Kejadian 8 ayat 22, Kejadian 8 ayat 22 dikatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kalau Bapak Ibu baca, dikatakan tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, disetarakan dengan dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Artinya menabur dan menuai itu sepasti datangnya siang dan malam. Menabur dan menuai itu seperti pastinya datang musim kemarau dan musim hujan. So perhatikan baik-baik bagaimana kita hidup. Karena apa, segala sesuatu yang kita ucapkan, kita lakukan, kita berikan, kita persembahkan maupun hal-hal yang tidak baik, itu juga akan disusul dengan perwujudan kita menuai. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, benar sekali ayat Alkitab yang mencatat, Tuhan ajar kami menghitung hari-hari kami agar kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana akan membuat kita berhati-hati di dalam kita bertindak. Karena dari kebijaksanaan itu kita memiliki pemahaman bahwa suatu hari kelak kita akan menabur apa yang kita tuai. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hidup ini kita membangun sesuatu di mana suatu saat nanti kelak akan kelihatan hasilnya, baik di bumi ini maupun di dalam kekekalan surga yang mulia, sebagai wujud dari apa yang kita tabur. Perhatikan baik kata wujud apa yang kita tabur. Ini adalah tema yang luar biasa yang gereja berikan dan memiliki dampak yang luar biasa kalau kita mau betul-betul memahami, mengunyah, mencerna dan melakukan apa yang disampaikan firman Tuhan. Kita baca dalam 1 Korintus 3 ayat 12 dan 13. 1 Korintus 3 ayat 12 dan ke-13. Dikatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, dan rumput kering atau jerami. Ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji. Dari ayat ini kita melihat, pertama, ke dalam diri kita. Kita harus berhati-hati bahwa suatu hari kelak
segala kemunafikan, segala kepalsuan, segala kebohongan, segala pencitraan, segala hal-hal yang tidak asli. Suatu hari kelak, kalau kita membangun reputasi kita hanya di atas dasar pencitraan dan ingin dipandang baik oleh orang lain, suatu hari kelak akan ada harinya Tuhan yang datang dengan api untuk menguji setiap pekerjaan masing-masing orang. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu menghakimi orang lain, kita tidak perlu menilai pekerjaan orang lain, kita tidak perlu menjadi juri dari kehidupan orang lain, kita tidak perlu menjadi orang yang membicarakan dan bergosip tentang karya pekerjaan pelayanan orang lain. Karena dikatakan satu hari kelak masing-masing orang akan diuji pekerjaannya. Artinya kita fokus saja dengan jalur kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur, kita fokus kepada segala kebaikan yang bisa Tuhan izinkan terjadi dari kehidupan kita. Dari ucapan, pandangan, penglihatan, tingkah laku, pemberian. Maka satu hari kelak pekerjaan itu akan mendapatkan hadiahnya dari Tuhan. Tetapi demikian juga kalau kita melihat ada orang yang sepertinya pemimpin rohani atau orang-orang yang sepertinya diteladani atau orang-orang yang pemimpin, kita tidak perlu menghakimi mereka. Karena Tuhan berkata, masing-masing pekerjaan orang akan diuji. Biarkan saja mereka seperti itu, tetapi kita fokus terhadap apa yang kita lakukan. Sering saya katakan, daripada kita menghitung kejahatan dari si kuasa gelap, kenapa kita tidak menghitung berkat-berkat kebaikan dari Tuhan? Karena itu akan mendatangkan ucapan syukur dan suasana hati dan atmosfer positif untuk kita melangkah dalam hari-hari kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita perhatikan baik-baik apa yang kita lakukan terhadap pasangan, terhadap anak, terhadap orang tua, terhadap karyawan, terhadap atasan, terhadap rekan kerja, terhadap orang-orang dimanapun kita berada. Biarlah kita mengeluarkan hal-hal yang baik dan positif, walaupun itu tidak dinilai baik oleh orang lain. Karena kita memiliki juri dan hakim yang adil. Dan biarlah Ia yang akan memberikan kepada kita hasil bagi kita untuk kita menuai segala kebaikan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.